mulai. Udah. Guys, welcome back again to our channel Kosong Boys. Ini ada lagi si Felix, ada Yusuf, sama ada Stefan, sama gue juga. Hari ini kita mau ngomongin tentang salary after MBA. Kan kemarin kita udah ngomongin kayak a few weeks ago kita udah ngomongin tentang kayak kenapa ngambil MBA. Sekarang kita juga mau ngomongin kayak kalau ngambil MBA itu tentang lebih ke ROI-nya juga. Kira-kira gajinya tuh berapa sih yang didapat average-nya dari MBA kalau kita nanti kerja setelah MBA. Nah, kita udah kumpulin beberapa data-data. Jadi sekarang kita mau ngomongin pertama. Jadi Lex, kira-kira kalau misalnya kita ke MBA, ambil MBA, gaji average salary-nya, gaji rata-ratanya tuh setelah lulus tuh kira-kira berapa, bro? Jadi buat sekolah-sekolah yang top buat MBA kayak top 5 school-nya itu ada sedikit perbedaan kalau dari sekolah yang di Amerika sama sekolah yang di luar Amerika. Jadi buat misalnya sekolah-sekolah di Amerika kayak Harvard, Stanford itu sekitar 210 sampai 220 ribu per tahun. Itu jadi sekitar 3 miliar per tahun kalau dirupiahin. Terus berarti per bulannya sekitar 250 juta. Sementara kalau di sekolah yang di luar Amerika kayak INSEAD atau CIBS yang di China itu sekitar 2,6 miliar atau 181 ribu US dollar per tahun. Jadi sebenarnya kalau per bulannya nggak beda jauh-jauh amat. Jadi 220 juta sebulan masih cukup besar. Tapi ini kan internasional ya, bukan di Indo bisa langsung dapat segitu gitu. Jadi itu 220 juta rupiah, 210 juta rupiah sebulan. Betul. Untuk Rata-ratanya untuk itu. Oke, jadi ini yang kita lakukan tadi itu kita ambil data dari 5 top MBA school ya. Yang pertama kita ada Harvard, ada Stanford juga, dan INSEAD salah satunya juga. Nah, sekarang lu, Yusuf, menurut lu kira-kira kenapa tadi kan kita ngomongin yang US school satu sama INSEAD satu. Kenapa beda banget yang US school? Nggak beda banget sih, tapi kenapa lumayan beda yang INSEAD sama US school? Kan tadi kalau INSEAD per bulannya berapa? Per bulannya 220 juta. Kalau US school kan 250 juta. Padahal INSEAD rankingnya lebih tinggi ya. Enggak juga. Tadi kan Harvard lebih tinggi, Stanford lebih tinggi. Jadi kira-kira kenapa ada perbedaan itu 250 juta sama 220 juta sebulan? Soalnya US is number one. Enggak. Alasannya soalnya kan kalau lu sekolah di US itu most likely kerjanya juga bakal di US. Dan di US itu gajinya tinggi banget. Itu kan udah kayak developed country. Sedangkan kalau misalnya kayak di INSEAD, kayak di LBS, kayak di SIPS, di China, mereka tuh kan lebih global ya. Jadi marketnya juga orang-orang student yang ke sana juga nyari marketnya juga bukan di US. Jadi gajinya juga jadi rata-rata dari market-market tersebut. Makanya apalagi kalau misalnya mereka yang balik ke emerging countries kayak misalnya kita dari Indonesia, kita nggak expect gajinya sebanyak itu juga. Makanya average-nya lebih rendah dibandingkan US schools. Amerika. Tapi itu juga sebenarnya ada tax juga kan ya, Steph ya, kalau misalnya. Iya, ada tax sih. Mungkin beberapa country kalau misalnya kayak yang di Dubai gitu ya, itu 0% gitu. Iya, benar. Ya, tapi ya itu tergantung sih. Kalau di Europe most likely taxnya 50%-an lah ya. Oh iya? 40 sampai 50%-an most likely. Kalau udah top bracket tuh udah 50%. Iya. Gitu. Kalau di US berapa ya di US? US sekitar segitu juga nggak sih? Lu Kalian sampai 50% lah ya. Lebih dikit, sampai 30-40. Tapi kayaknya bracketnya lebih tinggi juga. Kalau udah bracket segitu lebih tinggi juga nggak sih? Progresif semua. Iya, Tapi paling tingginya berapa? Tapi paling tingginya nggak setinggi Eropa sih. Iya. I think that's why juga Tergantung sih, state juga kan. Iya. Tergantung state. Tapi kalau di Eropa ya welfare-nya juga lumayan oke ya. Kalau dipikir-pikir ya ke rumah sakit juga. Iya, free healthcare ya. Iya, free healthcare segala macam itu juga ada welfare-nya Tapi juga. kan Amerika number one ya, Suf. Iya, number one. sarkastik atau gimana? Tapi kan oke, tadi berarti kita kan ngomongin juga tentang perbedaan gaji secara geographical, secara negara-negara pasti beda-beda juga kan gajinya. Makanya yang US school average salary-nya biasanya lebih tinggi karena orang-orang kerja di US dan gaji di US lebih tinggi biasanya. Kalau misalnya INSEAD kan, contohnya INSEAD kan ada berbagai banyak orang dari berbagai negara kan. Kita dari Indo, ada juga orang dari Singapura, ada orang dari India, temennya Stefan juga dari Lebanon. Banyak negara juga dan salary-nya tuh kebanyakan berbeda-beda di tiap negara ini, makanya average-nya juga berbeda ya. Kalau misalnya di Indo kira-kira average-nya kayaknya kita kan penontonnya kebanyakan pasti orang Indo kan. Iya.
Nah, sekarang kalau ya iyalah ya kita ngomong dulu. Kalau tiba-tiba ada orang juga. Lebanon number one. Terus oke, kalau misalnya di Indo kira-kira yang penonton kita kan pasti mau taunya di Indo tuh kira-kira kalau lu udah ambil MBA, average salary-nya berapa bro biasanya? Biasanya tergantung sih, cuma yang pasti itu ada satu industri yang kita tahu lah ya, yang pasti standar gitu. Di mana-mana kalau misalnya habis lulus MBA, a certain MBA terus masuk ke industri itu pasti gajinya ya segitu gitu. Itu consulting ya kan. Consulting itu kalau nggak salah at least di top 3 consulting firms kurang lebih 110 juta before tax ya. 110 juta Iya, tax ya. Belum tax. Tapi kalau misalnya yang industri-industri lain kayak tech, terus finance itu bisa itu yang nyebabin lebih volatile ya, variance-nya lebih tinggi lah Iya, ya. betul. Jadi bervariasi lah. Itu Iya. bisa sampai mungkin minimum 70-an, kurang lebih sampai 120-an lah ya. Yang bikin beda ini tuh apa ya? Kenapa ada yang dapat 70 juta, ada yang dapat 120 juta? Yang bikin beda tuh apa menurut? Ya misalnya kalau misalnya di tech ya, di tech itu kalau nggak salah ini dari teman gue ya, dari teman gue ini harus disensor jadi nggak boleh tahu siapa juga. Itu dapat dari certain company, tech company di Indo lumayan gede. Biasanya orang nyetir motor pakai itu tuh aplikasinya. Dia dapatnya 70 juta itu. Karena kan emang pertama tergantung dari role-nya dia dapatnya apa, ya kan? Terus tergantung juga dari pengalaman. Nah bedanya kalau sama consulting ya role-nya sama, kurang lebih pengalamannya dipukul rata gitu. Iya, betul. Itu sih bedanya. Ini temen lo yang dapat 70 juta per bulan tadi dia ambil MBA juga. Dia ambil MBA tapi akhirnya nggak dia dapat offeringnya aja 70 juta tuh. Tapi dia nggak ambil kerjaan itu. Nggak ambil, dia ada ambil consulting. Ini dia iya, sama aja 40 juta cuy. Iya. Gitu. Dan enaknya kan kalau consulting juga dapat exit opportunity-nya lebih bagus juga. Iya, lebih betul. nggak spesifik gitu kan. Betul. Generalis. Dan yang tadi kita belum ngomongin juga tuh sebenarnya kalau kita post MBA ngambil kerjaan biasanya tuh dapat sign on, ada yang namanya sign on bonus juga ya. Oh iya, sign on bonus Iya. ya. Jadi lu mau jelasin nggak kira-kira sign on bonus itu apa? Oke, jadi sign on bonus itu guys, kalau misalnya ini normally kalau habis MBA kelar terus dapat offer dari a certain company, pertama untuk pertama masuk itu langsung dikasih duit. Nah, itu namanya sign on bonus. Sign on bonus itu kadang-kadang bervariasi lah tergantung company-nya, tapi kalau yang consulting back again kalau standarnya itu di mana-mana 20.000 USD ya, 20.000 USD. Itu I think across the globe sama semua ya. maksudnya. Tapi kalau sign on bonus tahu gue ya, kalau di consulting itu lu bisa nego. Oh oke. Iya. Kalau kita Soalnya ada evidence, ada sebutnya. Ada presiden Iya, bisa nego, tapi kebanyakan sih standardized ya. Iya. Udah ada standarnya. Terus nanti negonya tuh tergantung leverage juga kan sih. Iya, Kalau Iya. dapat di beberapa tempat Iya. bisa diadu lah. Iya. Itu tergantung juga sih, kayak mungkin kan dia salah satu-satunya yang dapat di tahun itu juga kan. Berarti kan emang supply manpower-nya juga nggak banyak. Iya, gitu. betul, Makanya betul. bisa leverage itu. Iya, jadi kalau gaji di consulting tuh tadi berarti rata-rata di Indo tuh 110 juta per bulan ya kalau kata Stefan tadi. Memang biasanya tuh universally di Indo tuh seperti itu. Di adjusted sedikit tapi rata-rata Southeast Asia mirip-mirip semua gajinya seperti itu. Singapura slightly higher tapi karena living standardnya juga dilihatnya lebih tinggi. Jadi tergantung juga living standard negaranya. Tapi kalau di Indo tuh sekitar 110 juta. Nah kalau tambah sign on bonus ya 20.000 berarti 300 jutaan lah ya. Iya, Iya, sekitar 300 one off ya, jutaan. sekali Itu- doang. Iya, itu one time payment kayak 100 juta. Tapi tiap tahun juga biasanya pekerjaannya kalau udah yang post MBA gitu tiap tahun dapat bonus juga kan. Kalau misalnya Iya. contohnya consulting aja deh. Kira-kira bonusnya setahun tuh berapa, Yusuf? Lu tau nggak kira-kira? Gua kurang informasinya mungkin kurang akurat ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah-salah bisa koreksi di komen, ada yang lebih pinter. Tapi ya itu kan tergantung performance. Bisa maksimum bisa 25%, 10 sampai 25% biasanya. Dari per tahun ya maksudnya. Dari per Bukan tahun. per bulan. Bukan per bulan. Oh iya, bukan. 25% per bulan seperempat gaji. Sedih banget gajinya. Ya jadi kalau misalnya 20% tadi lo bilang ya. Sekitaran 20%, kalau misalnya 20% kalau kita gajinya 110 juta per bulan, berarti itu per tahunnya kira-kira sekitar 330 ya kan 25% dari 12 bulan kan. Iya, sekitar Ya, 3 bulanan lah ya. 300-an. Gaji 3 bulan gitu. Iya, berarti sekitar segitulah ya. Nah makanya I think ini kita juga mau ngomongin juga ini berarti opportunity-nya di Indo sendiri juga sebenarnya ada ya kalau misalnya Iya. ngambil MBA gitu. Benar. Betul. Iya. Betul.
Ya jadi gitu sih, ini average salary-nya sebenarnya lumayan tinggi. Tapi again, itu tergantung ranking juga nggak sih menurut lo? Ya tergantung ranking MBA-nya juga biasanya. Oh iya. Iya. Oke. Tapi ranking itu lebih ngaruh di apakah kalian bakal dipanggil interviewnya gampang Iya, atau enggak. betul, Tapi betul. sebenarnya Sisanya asal dari otak. MBA yang lumayan tinggi, kalau emang udah dipanggil interview terus keterima ya segitu standarnya mereka udah. Regardless of schools-nya ya. Iya, I think sekolahnya tuh lebih ke brandingnya ya untuk Iya. dapat interviewnya. Dapat ya. interviewnya first place, after that ya udah Iya. sama aja ya lah ya. Iya, selama kalau udah dapat interviewnya ya biasanya ya itu tergantung kitanya sendiri juga Iya, nggak sih. di interview prosesnya juga mereka nggak Prosesnya. beda-bedain kita Iya. sekolah dari mana. Yang penting cuma untuk dapat interview Untuk aja. dapat Dan interviewnya gampangin. mungkin dibedain, betul. tapi sudah interview itu ya tergantung individu Interviewnya. juga. Iya, jadi ya seperti itu sih average salary-nya berarti sebenarnya lumayan oke juga kalau misalnya kita ambil MBA, average salary-nya bisa, contohnya kalau untuk consulting aja tuh 110 juta per bulan berarti di Indo. Itu belum termasuk sign-on bonus sama belum termasuk annual bonus juga. Jadi ada opportunity seperti ini guys. Again, kalau nanti mau tanya apa-apa lagi bisa kamu kontak kita lewat LinkedIn atau lewat email yang ada di bio kita ini, description kita di bawah. Feel free to reach out to us. Dan kita bakal post video almost every week dan watch again kayak make sure that you keep watch of our channel, pasti ada video again next week. Dan ya itu aja, feel free to reach out to us. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Betul. Oke, see you guys. See you guys. Bye. Bye. Thank you.